Shalom, selamat malam untuk kita semua. Kami dari kelompok keempat ingin mempresentasikan mengenai teknologi perencanaan prestasi. Untuk materi pertama, saya persilakan. Perkenalkan, nama saya Windy Darli. Saya akan membahas materi tentang A. Teori Teknologi Perencanaan Prestasi 3E dan B. SC. Definisi teknologi perencanaan prestasi 3E. Yang pertama, ekonomis. Artinya, berusaha dengan input yang minim pada perencanaan, maka cara pelaksanaannya juga diharapkan bisa dibuat coach yang seminim mungkin. Contohnya seperti kita menginginkan barang yang bermerek dengan harga yang murah, maka kita bisa mendapatkan barang yang sesuai dengan keinginan kita ketika adanya diskon pada barang tersebut. Yang kedua, efisiensi. Artinya, bahwa dengan input atau perencanaan tujuan, maka bisa mendapatkan hasil output yang maksimal atau berdaya guna. Dengan kata lain, konsep efisiensi, maka bidang berdaya guna, bahwa dengan input yang baik juga, maka akan didapatkan output dengan hasil yang maksimal juga. Contohnya seperti mahasiswa yang berkuliah sebelumnya ada seleksi kan? Artinya, tidak semua pendaftaran bisa masuk begitu saja. Hanya mereka yang bisa mendapatkan soal dengan benar atau menjawab soal dengan benar berdasarkan perintah nilai yang mereka inginkan. Setelah kuliah, mereka dibekali dengan berbagai macam skill seperti kemampuan berbahasa asing, kemampuan berwirausaha, kemampuan wawancara kerja, serta ilmu kuliah itu sendiri. Output pun diharapkan mahasiswa bisa lulus secara tepat waktu dan memiliki skill yang dibutuhkan di lapangan pekerjaan. Adanya nilai tambahan pada output itu sendiri. Yang ketiga, efektif. Output yang ditargetkan maka akan sama dengan output yang teranalisasikan. Meskipun bisa direalisasikan, namun terkadang tidak adanya nilai lebih, sebab hanya memenuhi target semata. Sama seperti contoh di atas, bedanya ketika mahasiswa lulus ada yang tepat yang teranalisasikan, meskipun bisa direalisasikan, namun terkadang tidak adanya nilai lebih, sebab hanya memenuhi target semata. Sama seperti contoh di atas, bedanya ketika mahasiswa lulus ada yang tepat waktu atau ada yang molor. Namun hal ini dapatlah sesuai dengan target meskipun menjadi adanya nilai lebih. Definisi BSC atau Balance Cooker. Strategi Balance Cooker atau BSC merupakan suatu sistem manajemen strategi atau strategi based responsibility accounting system yang menjelaskan mengenai misi serta strategi dari suatu perusahaan ke dalam tujuan operasional dan tolak ukur kinerja perusahaan tersebut. Skor Cooker sendiri memiliki makna kartu skor. Maksudnya yaitu kartu skor yang akan digunakan dalam merencanakan skor yang diwujudkan pada masa yang akan datang. Sedangkan mindset memiliki makna berimbang dengan artinya dalam mengukur kinerja seseorang harus diukur secara seimbang dari dua sudut pandang seperti keuangan dan non-keuangan, jangka panjang dan jangka pendek, internal dan eksternal. Balanced scorecard merupakan suatu mekanisme pada sistem manajemen yang mampu menerjemahkan visi serta strategi organisasi ke dalam suatu tindakan
yang nyata di lapangan. Sehingga balance sheet scorecard menjadi salah satu alat manajemen yang terbukti membantu banyak perusahaan dalam mengimplementasikan strategi bisnisnya. Balance sheet scorecard merupakan metode penilaian kinerja perusahaan dengan mempertimbangkan 4 perspektif untuk mengukur kinerja perusahaan, yaitu perspektif keuangan, kedua, perspektif pelanggan, ketiga, perspektif proses bisnis internal, keempat, perspektif pembelajaran, dan pertumbuhan. Perspektif keuangan. Pengukuran kinerja keuangan akan menunjukkan apakah perencanaan dan pelaksanaan strategi memberikan perbaikan yang mendasar bagi keuangan perusahaan. Perbaikan ini tercermin dalam sasaran yang secara khusus berhubungan dengan keuangan yang terukur, pertumbuhan usaha dan nilai pemegang saham. Pengukuran kinerja keuangan mempertimbangkan adanya tahapan dari siklus kehidupan bisnis. Penyusunan balance scorecard. Yang pertama, tahap growth atau pertumbuhan merupakan tahap awal siklus kehidupan perusahaan di mana perusahaan memiliki produk atau jasa yang secara signifikan memiliki potensi pertimbangan terbaik. Yang kedua, tahap sustain atau bertahan. Pada tahap ini perusahaan masih melakukan investasi dan reinvestasi dengan mengisyaratkan tingkat pengembalian terbaik. Yang ketiga, tahap harvest atau memanen. Tahap ketiga di mana perusahaan benar-benar memanen atau menuai hasil investasi di tahap sebelumnya. Perspektif pelanggan. Tolak ukur kinerja dalam perspektif ini dibagi ke dalam 2 kelompok, yaitu kelompok pertama disebut kelompok inti dan kelompok kedua disebut kelompok penunjang. Kelompok inti terdiri dari market share, consumer relation, consumer acquisition, consumer satisfaction, consumer profitability, consumer value proposition, atribut produk dan pelayanan, atribut hubungan dengan pelanggan, dan atribut citra dan reputasi. Perspektif proses bisnis internal. Scorecard dalam perspektif ini memungkinkan manajer untuk mengetahui seberapa baik bisnis mereka berjalan dan apakah produk atau jasa mereka sesuai dengan spesifikasi pelanggan. Proses bisnis internal ke dalam yang pertama proses inovasi, yang kedua proses operasi, yang ketiga proses pelayanan jual, yang keempat proses pembelajaran dan pertumbuhan. Hal dari pengukuran ketiga perspektif sebelumnya biasanya akan menunjukkan kesenjangan yang besar antara kemampuan orang, sistem dan prosedur yang ada saat itu dengan yang dibutuhkan untuk mencapai kinerja yang diinginkan. Balance sheet scorecard membantu keseimbangan antara penilaian strategi yang berbeda dalam usaha mencapai tujuan yang sesuai, kemudian mendorong karyawan agar bertindak untuk kepentingan terbaik organisasi. Dalam menciptakan balance scorecard, pihak eksekutif harus memilih campuran dari penilaian yang mencerminkan dengan tepat faktor kritis yang akan menentukan keberhasilan strategi perusahaan, menunjukkan hubungan antara pengukur dalam hubungan sebab akibat, memperkirakan bagaimana penilaian informasi mempengaruhi
hasil finansial dalam jangka panjang, memberikan pandangan luas dari kondisi perusahaan saat ini. Balance Scorecard (BSC) merupakan alat manajemen kontemporer yang didesain untuk meningkatkan kemampuan perusahaan dalam melipat gandakan kinerja keuangan luar biasa secara berkesinambungan. Prinsip-prinsip teknologi perencanaan prestasi 3E dan BSC. Yang pertama, melengkapi tolak ukur kinerja keuangan dengan tolak ukur pemicu kinerja. Tolak ukur kinerja keuangan tanpa tolak ukur pemicu kinerja tidak mampu untuk mencapai bagaimana hasil akhir tersebut dicapai dan juga tidak memberikan indikasi awal atas sejauh mana keberhasilan penerapan strategi. Yang kedua, rangkaian sasaran dan tolak ukur yang dipakai diturunkan dari strategi serta dilakukan penilaian sasaran dan tolak ukur yang hanya bernilai kritis bagi pencapaian strategi sukses perusahaan. Yang ketiga, rangkaian sasaran dan tolak ukur dikomunikasikan ke seluruh bagian organisasi. Komunikasi berguna untuk mengirimkan sinyal seluruh karyawan atas sasaran-sasaran penting yang harus dicapai agar strategi dapat berhasil. Yang keempat, tiap tolak ukur yang dimasukkan dalam balance scorecard merupakan sebab elemen dari hubungan sebab akibat yang mengembangkan strategi organisasi dan terkait dengan sasaran keuangan. Yang kelima, balance scorecard perusahaan menggambarkan hasil strategi dari peran senior eksekutif. Balance scorecard diawali dari para senior eksekutif sampai kepada manajemen tingkat menengah. Baik, saya akan menjelaskan tentang BES, Sistem Teknologi Perencanaan Prestasi 3E dan BSC. Yang pertama, penerapan 3E sebagai indikator kinerja dalam perencanaan organisasi publik. Value for money merupakan inti pengukuran kinerja pada organisasi pemerintah. Kinerja pemerintah tidak dapat dinilai dari sisi output yang dihasilkan saja, akan tetapi harus mempertimbangkan input, output, dan outcome secara bersama-sama. Bahkan, untuk beberapa hal perlu ditambahkan pengukuran distribusi dan cakupan layanan. Mekanisme untuk menentukan indikator kinerja tersebut memerlukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, sistem perencanaan dan pengendalian. Yang kedua, spesifikasi teknis dan standarisasi. Ketiga, kompetensi teknis dan profesionalisme. Keempat, mekanisme ekonomi dan mekanisme pasar. Dan yang kelima, mekanisme sumber daya manusia. Bagian yang kedua, penerapan BSC sebagai indikator kinerja dalam perencanaan organisasi publik. Kinerja organisasi publik harus dilihat secara luas dengan mengidentifikasi keberhasilan organisasi tersebut dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Pendekatan ini mengukur kinerja berdasarkan aspek finansial dan non-finansial yang dibagi dalam 4 perspektif, yaitu yang pertama perspektif finansial, yang kedua perspektif pelanggan, yang ketiga perspektif proses internal, dan yang keempat perspektif inovasi dan pembelajaran. Saya Anggriani Sulistiangongo akan menjelaskan mengenai C. Siklus Teknologi Perencanaan Prestasi 3E dan BSC. Yang pertama, siklus penerapan 3E sebagai indikator kinerja dalam perencanaan organisasi publik. Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian suatu pelaksanaan kegiatan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi, dan misi suatu organisasi yang terhutang dalam strategi planning suatu organisasi. Pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja adalah proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya.
termasuk informasi atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa suatu perusahaan, kualitas barang dan jasa suatu perusahaan, hasil kegiatan dibandingkan dengan maksud yang diinginkan, dan efektivitas tindakan dalam mencapai suatu tujuan. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai prestasi manajer dan unit organisasi yang dipimpinnya. Sistem pengukuran kinerja sektor publik. Sistem pengukuran kinerja sektor publik adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu publik dalam menilai pencapaian suatu strategi organisasi melalui alat ukur finansial dan non-finansial. Sistem pengukuran kinerja dapat dijadikan alat pengendalian suatu organisasi karena pengukuran kinerja diperkuat dengan menetap reward and punishment system. Pengukuran kinerja sektor publik dilakukan untuk memenuhi 3 maksud. Yang pertama itu pengukuran kinerja sektor publik, yang kedua pengukuran kinerja sektor publik yang digunakan untuk mengalokasikan sumber daya dalam pembuatan suatu keputusan, yang ketiga itu pengukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan. Di sini poin yang berikut tujuan sistem pengukuran kinerja. Untuk mengkomunikasikan strategi dengan lebih baik, untuk mengatur kinerja finansial dan non-finansial, untuk mengakomodasi pemahaman kepentingan manajemen level menengah, dan sebagai alat untuk mencapai keputusan berdasarkan pendekatan individual dan kemampuan kolektif yang rasional. Poin yang berikut, manfaat pengukuran kinerja. Manfaatnya yaitu memberikan pemahaman mengenai ukuran yang digunakan untuk menilai suatu kinerja manajemen. Yang berikut, memberikan arah untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan, untuk memonitor dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan membandingkan dengan target kinerja yang lain, serta melakukan tindakan korektif untuk memperbaiki kinerja. Yang berikut sebagai dasar untuk memberikan penghargaan dan hukuman secara objektif sebagai alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan dalam rangka memperbaiki kinerja suatu organisasi. Membantu mengidentifikasikan apakah kepuasan pelanggan telah terpenuhi atau tidak. Membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah, memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara objektif. Membuat sistem pengukuran kinerja itu terdiri dari 10 langkah. Yang pertama itu memperkirakan kesiapan organisasi, yang kedua merumuskan tujuan, yang ketiga menyiapkan pertanyaan kebijakan, yang keempat mengembangkan rencana kinerja, yang kelima memulai orientasi dan pelatihan, yang keenam memilih bidang pelayanan yang akan diukur, yang ketujuh merumuskan misi, tujuan, dan sasaran, yang kedelapan mengenai pengukuran, yang kesembilan membuat sistem pengumpulan data, analisa, dan suatu pelaporan, dan yang kesepuluh pemantauan dan evaluasi. Perkenalkan, nama saya Sendri Irmawati Nurak. Saya ingin menjelaskan mengenai peran indikator kinerja bagi pemerintahan. Yang pertama, untuk membantu memperjelas tujuan organisasi. Yang kedua, sebagai mengevaluasi target akhir atau final outcome yang dihasilkan. Yang ketiga, sebagai masukan untuk menentukan skema insentif manajerial. Yang keempat, memungkinkan bagi pemakai jasa layanan untuk menentukan pilihan. Yang kelima, untuk menunjukkan standar kinerja.
Yang keenam, untuk menunjukkan efektivitas. Yang ketujuh, untuk membantu menentukan aktivitas yang memiliki efektivitas biaya yang paling baik untuk mencapai target sasaran. Yang kedelapan, untuk menunjukkan wilayah, bagian, atau proses yang masih potensial untuk dilakukan penghematan. Permasalahan teknis yang dihadapi pada saat pengukuran ekonomi, efisiensi, dan efektivitas organisasi adalah bagaimana membandingkan input dengan output untuk menghasilkan ukuran efisiensi yang memuaskan jika output yang dihasilkan tidak dapat dinilai dengan harga pasar. Unit-unit kerja pemerintahan diharapkan dapat menghasilkan sejumlah unit cost statistik yang spesifik untuk unit kerjanya. Fuel for Money. Fuel for Money merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada 3 elemen utama, yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Pengukuran Fuel for Money. Kriteria pokok yang mendasari pelaksanaan manajemen publik dewasa ini adalah ekonomi, efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas publik. Tujuan yang dikehendaki oleh masyarakat mencakup pertanggungjawaban mengenai pelaksanaan Fuel for Money, yaitu ekonomi hemat cermat dan pengadaan alokasi sumber daya efisiensi, berdaya guna, dan penggunaan sumber daya dalam artian penggunaannya diminimalkan dan hasilnya dimaksimalkan, serta efektif atau berguna dalam artian mencapai tujuan dan sasaran. Pengembangan indikator Fuel for Money. Indikator Fuel for Money dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama indikator alokasi biaya dan yang kedua indikator kualitas pelayanan atau efektivitas. 3 pokok bahasan dalam indikator Fuel for Money. Yang pertama adalah ekonomi. Ekonomi adalah hubungan antara pasar dan masukan. Yang kedua efisiensi. Efisiensi berhubungan erat dengan konsep produktivitas. Yang ketiga efektivitas. Pada dasarnya efektivitas berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan. Langkah-langkah dalam pengukuran Fuel for Money. Yang pertama, pengukuran ekonomi. Pengukuran efektivitas hanya memperhatikan keluaran yang didapat, sedangkan pengukuran ekonomi hanya mempertimbangkan masukan yang dipergunakan. Yang kedua, pengukuran efisiensi. Pengukuran efisiensi ini merupakan hal penting dari 3 pokok bahasan Fuel for Money karena diukur dengan rasio antara output dengan input. Yang berikut pengukuran efektivitas. Pengukuran efektivitas merupakan ukuran berhasil atau tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Yang berikut pengukuran outcome. Pengukuran outcome adalah dampak suatu program atau proyek terhadap masyarakat. Siklus penerapan BSC sebagai indikator kinerja dalam perencanaan organisasi sektor publik. Organisasi sektor publik berhubungan langsung dengan penyediaan service and good untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan masyarakat. Dalam hal ini, masyarakat merupakan pelanggan yang harus dilayani dengan baik. Proses balance scorecard diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, mendefinisikan tujuan, sasaran, strategi, dan program organisasi. Yang kedua, merumuskan framework pengukuran setiap jenjang manajerial. Yang ketiga, mengintegrasikan pengukuran ke dalam sistem manajemen. Yang keempat, monitoring sistem pengukuran kinerja. Tujuan balance scorecard. Balance scorecard system pertama kali dikenalkan sebagai alat untuk menilai kinerja pada perusahaan komersial. Namun sebetulnya pemanfaatan BSC ini bisa oleh semua jenis organisasi.
BSC ini perlu diadaptasi sehingga menghasilkan pengukuran yang sesuai dengan tujuan utama organisasi. Berikut organisasi publik dan orientasi pada pelanggan. Berdasarkan karakteristiknya, organisasi publik dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pure non-profit organization dan quasi non-profit organization. Pure non-profit organization adalah organisasi publik yang menyediakan atau menjual barang dan jasa dengan maksud untuk melayani dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sumber pendanaan organisasi kesejahteraan masyarakat ini biasanya berasal dari pajak, retribusi, utang, obligasi, laba BUMN atau BUMD, penjualan aset negara, dan sebagainya. Misalnya pemerintahan. Sedangkan quasi non-profit organization merupakan organisasi publik yang menyediakan atau menjual barang dan jasa dengan maksud untuk melayani masyarakat dan memperoleh keuntungan. Sumber pendanaan organisasi ini berasal dari investor pemerintah, investor swasta, dan kreditor, misalnya BUMN dan BUMD. Nama saya Rusdiana Dukiradi, D. Teknik Teknologi Perencanaan Prestasi 3E dan BSC. 1. Teknik 3E. Yang pertama, pengukuran ekonomi. Pengukuran ekonomi hanya memperhatikan keluaran yang didapat, sedangkan pengeluaran ekonomi hanya mempertimbangkan masukan yang dipergunakan. Yang kedua, pengukuran efisiensi. Efisiensi merupakan hal penting dari ketiga pokok bahasan value for money. Yang ketiga, pengukuran efektivitas. Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. 4. Pengukuran outcome. Outcome adalah dampak suatu program atau kegiatan terhadap masyarakat. Yang kedua, teknik BSC. Berikut ini adalah langkah sederhana bagaimana cara menyusun sebuah balance scorecard yang baik dan benar. Yang pertama itu menyusun sebuah balance scorecard membutuhkan kerjasama dari semua pihak di perusahaan. Yang kedua, hal selanjutnya yang harus dilakukan sebelum menyusun sebuah balance scorecard adalah mengumpulkan berbagai jenis informasi strategis yang dibutuhkan. Yang ketiga, dari informasi sampai informasi yang telah didapatkan selanjutnya, tim akan mulai mendefinisikan industri, peranan perusahaan, serta perkembangan perusahaan selama ini. Yang keempat, setelah itu, tim akan bekerja untuk mengevaluasi seluruh sistem pengukuran yang selama ini dipakai oleh perusahaan. Kelima, langkah selanjutnya adalah merumuskan visi dan misi perusahaan dan mengkonfirmasikan kepada seluruh jajaran perusahaan agar mereka memiliki satu gambaran yang sama mengenai visi dan misi perusahaan. Keenam, setelah itu, tim menyusun balance sheet scorecard harus menerjemahkan visi dan misi ke dalam sebuah istilah nyata untuk kemudian diimplementasikan kepada strategi perusahaan yang harus dijalankan oleh semua anggota organisasi perusahaan. Ketujuh, setelah implementasi dilakukan, maka langkah selanjutnya adalah membuat hasil analisa dari pelaksanaan strategi yang telah dibuat. Maka langkah selanjutnya adalah membuat hasil analisa dari pelaksanaan strategi yang telah dibuat. Perkenalkan, nama saya Frederica Lesveto. Saya akan membawa materi tentang contoh teknik perencanaan prestasi 3E dan BSC. 1. Penerapan 3E. Penerapan konsep value for
Mani dalam menilai kinerja pelayanan sektor publik pada Rumah Sakit Umum Daerah Labuan Bajo, Kota Makassar. Application of the concept of value for money in assessing the performance of public sector in General Hospital Labuan Bajo of Makassar City. Tujuan penelitian ini adalah mengukur tingkat kinerja instansi pemerintah, yaitu Rumah Sakit Umum Daerah Labuan Bajo, Kota Makassar, untuk tahun anggaran 2011. Dan sebagaimana gambar konsep value for money pada instansi pemerintah, penulisan menganalisis dengan menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Deskriptif kuantitatif analisis metode yaitu dengan menerapkan konsep value for money sebagai alat pengukur kinerja. Unsur-unsur dari konsep value for money yaitu menghitung tingkat ekonomis, efisien, dan efektivitas dari penggunaan angkatan tahun 2011. 2. Penerapan BSC. Implementasi IT balance kerekar di perguruan tinggi. Perkembangan implementasi TKI di perguruan tinggi berjalan cepat dan banyak manfaatkan. Perkembangan TIK baik hardware, software, instruktur jaringan, serta perkembangan digital konten. Semakin banyak dan canggih TIK dipergunakan di perguruan tinggi, mendorong dan meningkatkan kegiatan dan biaya investasi serta biaya operasional yang lain. Di sisi lain, semakin banyak yang perguruan tinggi yang menggunakan TIK, perlu diimbangi dengan penataan organisasi TIK yang sejalan dengan visi dan misi perguruan tinggi dan adanya ukuran-ukuran kinerja ditetapkan pada perguruan tinggi. Metode untuk mengukur efektivitas dan efisien TIK di perguruan tinggi dapat menggunakan IT balance score yang memiliki 4 perspektif, yaitu 1. Corporate contribution, 2. Unsur orientation, 3. Operational execution, 3. Future orientation. Tiap-tiap perspektif memiliki ukuran-ukuran yang targetnya yang harus dicapai organisasi TIK dan diturunkan dalam ukuran-ukuran dan tiap-tiap fungsi yang ada di perguruan tinggi. Jenis-jenis ukuran target dapat diubah, diperbaiki, atau disempurnakan sesuai dengan perkembangan dan dasar perguruan tinggi. Baik, sekian dari hasil presentasi kelompok kami. Jika ada salah-salah kata dan banyak kekurangan, kami mohon maaf. Terima kasih.